Selama ini kita semua tahu kalau grup yang dihuni timnas kita di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dihuni oleh tim-tim kuat dan langganan Piala Dunia. Tim terkuat dalam grup C yang juga menoreh poin sempurna di dua laga awal kemarin adalah Jepang. Jepang memang menduduki peringkat pertama klasemen grup C babak ketiga ajang bergengsi dunia itu. Sementara skuad Garuda bertengger di peringkat keempat klasemen sementara dengan torehan 2 poin, hanya terpaut 1 poin dari Bahrain di peringkat ketiga. 2 poin dari 2 game melawan tim kuat yakni Arab Saudi dan Australia kemarin sukses mencuri perhatian dunia tak terkecuali Jepang, calon lawan Garuda di matchday kelima nanti. Bahkan jauh sebelum kualifikasi dimulai, legenda Jepang Keisuke Honda pernah angkat bicara soal kualitas timnas Indonesia di masa Sintayong sejak 4 tahun terakhir. Keisuke Honda menilai bahwa skuad Garuda bisa menjadi ancaman nyata bagi negara-negara Asia. Bagaimana tidak, prestasi demi prestasi terus diukir timnas Indonesia sejak kedatangan sang pelatih. Strategi potong generasi dan naturalisasi jelas berbuah manis. 2 rekor juga berhasil dituliskan oleh Sintayong, yakni lolos Piala Asia hingga babak 16 besar dan lolos babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sehingga semakin dekat dengan Piala Dunia. Hasil 2 pertandingan terakhir juga membawa peringkat timnas Indonesia meroket tajam menempati ranking 130 dunia. Itu semakin dekat dengan target Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang menginginkan Sintayong membawa tim merah putih masuk peringkat 100 besar. Melihat perkembangan skuad asuhan Sintayong itu, Keisuke Honda turut menilai bahwa Indonesia kini menjadi tim Asia Tenggara yang paling berbahaya. Bukan tidak mungkin jika timnas Indonesia terus-menerus dalam trek yang positif, mereka akan menjadi ancaman bagi negara-negara di Asia. Indonesia adalah tim di Asia Tenggara yang sangat berbahaya. Dari segi kualitas, mereka punya pemain yang sempurna. Ungkap Keisuke Honda. Selain memuji kiprah tim merah putih, Keisuke Honda juga memperhatikan adanya banyak pemain Indonesia yang meniti karir di luar negeri. Baginya, perkembangan pesat yang diraih tim Garuda ini tak terlepas dari pengalaman yang dimiliki para pemain abroad-nya. Apalagi seperti yang kita tahu, kualitas sepak bola luar negeri terutama Eropa jelas tak bisa diragukan lagi. Dari 26 nama yang dipanggil Sintayong di laga terakhir, bahkan 14 diantaranya merupakan pemain yang berkarir di luar negeri. Sebut saja seperti Martin Paes yang bermain untuk LC Dallas Amerika Serikat, Kelvin Verdong di NEC Nijmegen, Jay Iza di Venezia, Sandy Walsh di KV Mechelen, Rafael Strijk di ADO Den Haag, dan masih banyak lagi. Berbicara mengenai karir abroad punggawa Garuda, kabar cukup mengejutkan datang dari Rafael Strijk yang resmi diumumkan Brisbane Roar pada Senin 16 September kemarin usai direkrut dari klub RST Divisi Belanda ADO Den Haag dengan status bebas transfer. Tak ada hujan, tak ada angin. Rafael Strijk tiba-tiba diumumkan oleh Brisbane Roar, klub milik perusahaan asal Indonesia, yakni Bakri Group. Kepindahan pemain berusia 21 tahun ini pun menimbulkan spekulasi di sejumlah media Belanda. Salah satu media Belanda, Hagelandenvoetbal.nl, dalam laporannya menyebut nama Sintayong pelatih timnas Indonesia ada di balik kepindahan Strijk. Pelatih timnas Indonesia saat ini Sintayong dari Korsel tentu berperan dalam kepindahan Strijk ke Brisbane, tulis media Belanda itu. Hal ini memang tak terlepas dari Sintayong yang ternyata pernah bermain untuk Brisbane Roar yang dulu bernama Queensland Roar. Berdasarkan transfer market, pelatih timnas Indonesia itu pernah menjadi pemain Brisbane Roar pada musim 2005 sampai pensiun pada Oktober 2005. Setelah gantung sepatu sebagai pemain, Sintayong langsung memulai karir sebagai asisten pelatih Brisbane Roar pada musim 2005 hingga 2008. Melihat histori Sintayong dengan Brisbane Roar, Rafael Strijk pun dikadang-kadang mengambil keputusan itu karena ada pengaruh dari sang pelatih asal Korea Selatan tersebut. Pemain berusia 21 tahun itu seperti mengikuti jejak Sintayong yang pernah merasakan atmosfer sepak bola Australia. Namun, Rafael Strijk menjelaskan bahwa alasan dirinya hijrah ke Brisbane Roar karena ingin keluar dari zona nyaman dan main di liga yang menurutnya lebih kompetitif daripada RST Divisi. Media Belanda juga menyebut bahwa kepindahan Strijk menjadi keuntungan tersendiri bagi timnas Indonesia. Menurut mereka, Strijk tak harus lagi melalui perjalanan jauh saat harus membela skuad Garuda. Selain media Belanda, warganet Australia khususnya penggemar dari klub Brisbane Roar merasa terkejut dengan keputusan klubnya mendatangkan Rafael Strijk.
Akan tetapi, supporter Australia tersebut tetap mendukung Rafael Struijk agar bisa berkembang ketika berkarir dengan Brisbane Roar, salah satunya di Instagram. Berbeda dari fans Instagram, sejumlah warganet Australia yang aktif di media sosial Facebook justru menyindir kebijakan klub yang mendatangkan Rafael Struijk. Mereka beralasan bahwa Brisbane Roar membuat langkah sia-sia lantaran merogoh sejumlah uang hanya untuk mendatangkan pemain timnas Indonesia. Bahkan ada yang menyebut bahwa kebijakan Brisbane Roar merekrut Rafael Struijk ini untuk ekspansi marketing sepak bola Australia di Indonesia. Sontak komentar itu pun ditanggapi langsung oleh pelatih Sintayong dengan memberikan dukungan penuh atas keputusan anak asuhnya tersebut. Sintayong menyebut jika Rafael Struijk lebih bisa bersaing dengan baik saat bermain di Liga Australia bersama Brisbane Roar. Ia pun berharap Rafael Struijk dapat menit bermain lebih banyak dibandingkan saat berada di Adu Den Haag. Kepiawaian Sintayong dalam meramu pemain ini juga membuat legenda sepak bola Australia Tim Cahill memberi penilaian jujurnya soal kualitas timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih asal Korea Selatan itu. Kesuksesan skuad Garuda meraih berbagai prestasi termasuk menahan imbang negaranya di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, lantas membuat Tim Cahill menyoroti kualitas Liga Indonesia yang berhasil melahirkan banyak pemain muda berkualitas. Belum lagi basis penggemar yang besar membuat timnas Indonesia selalu mendapatkan dukungan dimanapun bertanding.